Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور وارجع البصر مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan serta diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu yang pada pagi hari ini kegiliran bertempat di Masjid Al-Hikmah. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segenap keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang insya Allah yang istiqomah sampai akhir hayat. Eman Soleman SE MSI yang saya hormati Yayasan Masjid Al-Hikmah, yang saya hormati saya hormati para ketua RW 1 sampai 10. Di bos sini nih. Assalamualaikum. Pada pagi ini mohon bisa diberi bahwa masjidnya juga tidak terlalu besar, ya, sehingga sedikit rapat saja ke saya kepada tamu. Mungkin banyak dari penerimaan maupun sajian atau suguhkan, karenanya mohon kiranya bisa memaafkan. Dan sekaligus kami berbahagia sekali bahwasanya jamaah yang hadir alhamdulillah itu mungkin sekitar 300 orang hadir. Hikmah Islam yang tadi kita melaksanakan salat subuh berjamaah, mudah-mudahan salat subuh berjamaah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat tadi agar rahmat Allah. Alhamdulillah wa syukurillah terhadir tengah-tengah kita Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Sendiri, Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz tadi sehat walafiat, alhamdulillah masyaAllah, memberikan ilmu terus informasi. Juga hadir di sini yayasan, wakil juga kelurahan dan masjid, ya. Barangkali mungkin itu Bapak dan Ibu. Jadi kita Forkomas ini ada beberapa kegiatan, ya. Ini sebagai informasi saja. Jadi bahwa tanggal 3 ada UBM, ya. Tanggal dari mulai besok nih 28 ada donor darah, tanggal 3 ada UBN, tanggal 7/8 Forkomas mau mengadakan raker, rapat kerja di Megamendung Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Pak Kuat yang saya hormati, ternyata beliau sempat jadi tetangga saya di Rawamangun. Kang Iman ini abang saya, kakak saya, selaku ketua Forkomas, Forum Komunikasi Masjid dan Mushola Malakasari. Pak Agus saya hormati, dan juga Sohibul Baik, Pak siapa tadi ya, sambutan ya? Pak Omas ya. Hadirin wal hadirat jamaah subuh dari berbagai masjid dan mushola di lingkungan Malakasari yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah mau siang, udah mau jam 6. Sebenarnya ngaji jam segini nggak enak, enaknya tidur ini. Pengajian kita pagi ini judulnya keutamaan ilmu. Di kitab Riyadhus Shalihin itu ada judul Afdholul Ilmi 'alan Nas, keutamaan ilmu bagi manusia. Jadi emang ilmu ini bukan untuk binatang, bukan untuk jin, bukan untuk malaikat, apalagi untuk iblis, bukan. Tapi khusus ilmu itu untuk manusia. Ilmu itu 3 huruf, ain, lam, mim. Ada artinya ternyata. Orang yang berilmu pasti ain, aliyun, tinggi. Dimanapun orang berilmu, kalau duduk, berdiri, bersama-sama, berkumpul, dia pasti lebih tinggi, lebih unggul. Itu ilmu. Jadi sebab ilmu, orang jadi aliyun, tinggi. Irjen Sambo kan berilmu itu, lebih kenceng maksudnya. Karena berilmu, irjen ya. Yang kedua, lam, latifun. Orang berilmu pasti lembut. Jadi kalau orang sudah berilmu, dimanapun dia kumpul, dia lebih santun kepada siapapun, lembut. Seperti junjungan Nabi kita Muhammad SAW, santun sekali. Sampai satu hadis Rasulullah menyebut, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu untuk saudaramu menjadi sedekah. Maksudnya apa? Bukan kita yang senyum, orang senyum melihat kita, karena kita wajahnya wajah teduh, wajah wudhu, wajah lembut, bukan wajah arogan. Tapi saya perhatiin tadi jamaah di sini wajahnya alhamdulillah teduh, karena belum batal wudhu ya Pak. Amin ya Rabbal. Dan sudah dapat roti, itu juga masalah, makanya teduh. Ada yang mau nambah malah nggak dapat. Yang ketiga, min. Orang yang berilmu pasti malikun. Apa malikun? Berkuasa. Tadi ananda kita baca surat-surat Al-Muluk, kekuasaan. Kemana orang itu tadi? Tadi saya bagi duit ini, karena dia habis Quran. Ini saya yakin segini banyak pada nggak apa tuh Al-Muluk, ya kan? Ini pada nggak apa, pada nggak HP kan? Berarti 2 jempol buat bocah tadi. Amin ya Rabbal. Tadi saya perhatiin bapaknya ngikutin, malah bapaknya nggak hafal, karena bapaknya lihat HP, anaknya enggak. Itulah luar biasa. Pak Eman, kalau bisa setiap subuh anak ini diundang terus suruh baca Quran. Amin ya Rabbal. Karena ada bibit di Malakasari, bocah sekecil itu sudah hafiz Quran di surat Al-Muluk. Ini kan kalau kita kan inapol ya Pak.
sama 30 kuliah apa alat anas. Jadi itulah. Nah itu ilmu. Kalau sudah punya ilmu, pasti dia akan menjadi penguasa, berkuasa. Kalau di kantor dia jadi manajer, di atasnya lagi jadi direktur karena ilmu, spesifikasi ilmu. Nah, apa saja keutamaan kelebihan orang berilmu? Ini ada Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Pak Yordan telepon saya, WA saya, sebetulnya Pak Emre udah telepon ya, cuma saya lagi nyetir, saya nggak balas, takut nabrak. Akhirnya Pak Yordan WhatsApp, saya balas. Langsung saya bikin materi judulnya keutamaan. Saya udah kirim ke Pak Yordan lewat WhatsApp. Ada 5. 1, orang berilmu pasti mendapat darajat. Apa darajat? Kedudukan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bentuknya jamaah. Yarfa ini Pak, yarfa. Tuh yarfa. Ini yarfa. Yarfa. Ngangkat. Ini orang berilmu nih. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu darajat dengan beberapa darajat. Bentuk jamak. Artinya bukan satu darajat, tapi banyak. Nah, darajat dalam bahasa Arab mufradnya artinya sepeda. Coba lihat di kamus bahasa Arab. Hadhihi darajatun. Ini sepeda. Tuh. Kenapa Ustaz kok jadi derajat kepada ilmu? Iya, sepeda nggak bisa jalan kalau tidak digenjot goes, betul. Ilmu juga begitu, nggak bisa dicapai kalau nggak dengan usaha, optimis, semangat, nggak bisa. Makanya anak pesantren itu dikasih hafalan sama ustaznya, Allah tanalul ilma illa bisittatin. Kalian tidak akan pernah bisa meraih ilmu kecuali 6 perkara. Zakain, hirsin, wastibarin, wabulgatin, watuli zamanin. Ini kan mantan pesantren, jadi hafal. Makanya ilmu itu bisa naikin derajat seseorang. Jangan pernah bosan untuk ilmu. Ada saya punya teman pensiunan dari Departemen Keuangan, udah pensiun, ibu-ibu lagi Pak, usia 60 tahun, masih kuliah, coba S2. Jadi mahasiswa tertua dia, tapi dia nggak malu. Ngambil apa? S2 keuangan lagi, jadi apa? Jadi asesmen untuk ini Pak, orang-orang pegawai. Tuh, nenek-nenek masih kuliah. Bu, woi, jangan cuma taklim sini, taklim, sekolah lagi. Ini bedanya taklim sama kuliah. Kalau kuliah bawa buku, ibu taklim bawa selampe. Buat apa? Buat petalan. Gak apa-apa Bu, sekolah lagi, bismillah. Itulah ilmu. Makanya Rasulullah menyampaikan satu hadis tentang ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ila. Pada apa? Praktekin dong. Tuntutlah ilmu dari buaya bayi, maksudnya sampai liang. Orang mati aja mau mati suruh nuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu tauhid la ilaha, mau mati gitu. Makanya Rasulullah berpesan kepada kita ketika menghadapi orang yang sedang sakaratul maut, dibimbing lakinu mautakum bila ilaha illallah. Lakinu fi'il amal, artinya talkinkanlah olehmu orang yang sedang sakaratul maut kalimat
La ilaha. Karena kata Rasulullah kalau dia bisa baca itu dakhala jannah, langsung masuk surga. Mudah-mudahan yang sholat pagi ini masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah, makanya ngaji jadi paham. Untuk ilmu, cari ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Hadis dari Abu Hurairah, rawahu At-Tirmidzi di kitab Mukhtarul Ahadits bab 1. Mencari ilmu kewajiban individu setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, itu kewajiban. Makanya kalau kita sudah berilmu, Allah jamin dia derajatnya di dunia dan akhirat. Berilmu, makin tinggi ilmunya, makin tinggi derajat kedudukannya. Tuh yang pertama, Al-Mujadalah ayat 11. Udah 5 menit. Berarti 5 kali 5 berapa menit? Ya, ini pasti gitu aja, kali yang lama-lama 5 menit kali 5 menit 20. Ditutup doa pas setengah 7 habis kan. Ini nggak ada makan nasi, nggak ada Pak. Roti doa. Orang mah masakin nasi kebuli kenapa gitu ya? Insya Allah kapan-kapan Pak ya, kayak mana? Yang kedua, keutamaan ilmu dari Allah adalah diberikan kebajikan, kenikmatan, kesejahteraan yang banyak. Surat Al-Baqarah ayat 269 dibuka, ayo sok dibuka. Ayatnya dilihat, tinggal lihat ada nggak ada ayat. Ini ayat jarang dibaca Ustaz. Jarang dibaca kiai, jarang sekali. Karena adanya ayat ini di ujung akhir Al-Baqarah. Imam juga jarang baca ini, padahal bagus ayatnya. Nih dengerin. Yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Itu ayat Masya Allah. Ayat ini pernah ditempel oleh Prof. Amin Rais ketika meresmikan sebuah kantor besar namanya Pusdiklat Muhammadiyah di Cempaka Putih. Bapak kesana, di depan ada gede tulisan yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Dialah Allah yang memberikan ilmu kepada orang yang dikehendaki. Barang siapa yang diberikan ilmu oleh Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan khairan katsiran. Apa artinya khairan? Kebaikan yang banyak. Tafsirnya khairan itu al-mal, harta, al-qintar, barang-barang kebutuhan, emas, perak, segala macam, al-bait, rumah, az-zawj, istri, al-aulad, anak, itulah khairan katsiran. Makanya kita disuruh menuntut ilmu supaya kita mendapat kebajikan yang banyak. Pak, di kantor itu kan orang S1 berbeda dengan D3. Apanya? Gajinya, betul Pak? Makin tinggi sekolahnya, makin tinggi pula gajinya. Makanya banyak perusahaan menolak orang S1. Kenapa Pak? Kegedean gajinya. Maka dicarinya minimal SMA, maksimal D3 supaya bisa bayar gaji. Itu kalau mau tahu. Makanya sekolah penting, ngaji penting, bukan untuk cari gaji, untuk nyari berkah dunia dan akhirat. Itulah khairan katsiran. Al-Baqarah 269. Dibaca, dihafalin 10 menit. Enak lihat jam. Bagusnya dikasih jam ya Ustaz. Khotib Pak, khotib Jumat kalau nggak dikasih jam kelamaan. Kalau di masjid saya Pak, mimbar nih ada alarm, ditulisin isi khutbah maksimal 20 menit.
Maka ini alarm ada dua warna, ada merah, ada hijau. Ketika dia mulai hijau, tapi kalau dia berhenti merah, harus berhenti. Kalau nggak mau digoyang-goyangin kan berhenti. Lah beneran Pak, ini saya pengurusnya. Karena saya nggak suka khotib lama, beneran Pak. Bukan saya yang tidak suka, Nabi kita juga tidak suka kalau khotib terlalu, itu hadisnya salah. Setuju Pak? Besok kalau ada khotib lama, coret aja Pak, ganti yang cepet-cepet aja. Beneran lu pada ketawa, beneran itu cerita bener ini. Jadi saya dikasih ginian tuh, Pak Agus ada alarm di sini. Jadi khotib kalau udah 20 menit merah dia harus turun. Kalau dia nggak mau turun, goyang-goyangin bentarnya, ayo turun. Ada ininya, ada rodanya. Tuh, takmir, setuju? Karena sunnahnya khotib Jumat itu bukan di khotibnya yang lama, baca suratnya yang lama, itu ayatnya jelas. Nih ngaji. Berapa kan? Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu, Allah berikan jalan ke surga. Amin ya rabbal. Nih Bapak Ibu yang pada ngaji nih, kan belum pulang ke rumah nih, tunggu sampai kelar. Kalau ada di antara Bapak Ibu meninggal saat ini masuk surga, amin ya rabbal. Bagaimana caranya Ustaz? Lagi ngaji atau pas mau kelar ngaji, pesawat Boeing 747 nungsep ke sini. Tapi saya udah pulang. Maka di antara Bapak Ibu ada yang meninggal mati syahid. Mau? Tar dulu ada hadisnya. Bukhari Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Hadis sahih. Siapa orang yang bersemangat mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya rabbal. Makanya Bapak Ibu ngaji. Alhamdulillah saya lihat ini dari hari ke hari bertambah anggota Forkomas. Amin ya rabbal. Waktu saya ngisi pengajian subuh di masjid mana ya Pak Eman ya? Belum sebanyak ini belum. Itu sekitar 100 orang. Ini sekarang alhamdulillah 1000 orang. Alhamdulillah. Yang 900 masih tidur. Ini 100. Ini berkahnya. Buktiin Pak. Orang yang suka sholat subuh berjamaah hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih berkah, keluarganya lebih sakinah mawaddah warahmah, dan urusannya dilancarkan oleh Allah karena sering sholat subuh berjamaah. Buktiin, yakin itu. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa udah? Berapa udah? Pas yang ke-15. Pas, enak lihat itu, 6-15. Dua lagi kan? Yang keempat, orang yang berilmu pasti takut sama Allah. Surat Fatir ayat 28. Sok dibuka. Surat Fatir ayat 28. Di ujung ayat ada Allah berfirman, wa may yakhshallahu min ibadihi ulama. Dan di antara hamba-hamba yang takut kepada Allah adalah mereka para ulama. Ulama jamak dari alim. Alim artinya orang berilmu satu. Alimani dua alim. Yang ulama artinya para orang alim. Apa itu ulama? Ustaz, tafsirnya, ulama itu adalah orang yang paham dengan keilmuannya, keahliannya, spesifikasinya. Tidak mesti ulama itu pakai jubah putih, sorban hijau, igelnya gede segede bajai. Bukan, nggak mesti. Jadi ulama itu kalau sudah dia ngerti bangunan disebut insinyur bangunan. Dia kerja karena Allah,
ilmu karena Allah, gambar karena Allah, itulah ulama. Namanya ulama ahli arsitek bangunan. Ada orang dalam bidang tertentu, misalkan ahli jantung, dapatlah gelar dokter spesialis jantung, maka dialah ulama ahli jantung. Ulama itu begitu Pak. Jadi nggak mesti ulama itu jubah putih, sorban hijau 2 meter, tigel di kepala segede ban bajai, wah tangannya begini mulu. Maksudnya kenapa? Cium. Mau nggak pokoknya begini. Nggak mesti itu ulama, nggak mesti ulama. Ulama itu yang punya spesifikasi ilmu. Teknik mesin, bismillah waktu hidupin mesin, alhamdulillah kelang hidupin. Segala sesuatu karena Allah, dialah ulama. Karena dia punya bidang ilmu tentang mekanik. Ahli IT karena Allah, belajar karena Allah, ilmunya manfaat buat manusia, dia juga ulama ahli IT. Itulah ulama. Jadi Nabi wafat masih hidup, Abu Bakar wafat masih hidup, Umar wafat masih hidup, Utsman wafat masih hidup, Ali wafat masih hidup. Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah kucing. Kalau nulis hadis suka main sama kucing. Jangan sampai ada orang disebutnya Abul Kalbi. Apa Abul Kalbi? Bapaknya anjing. Na'udzubillahin. Ini Abu Hurairah, bapak yang suka main sama kucing kecil. Apa hadisnya? Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnul Adam in qata'a amaluhu illa min salatin." Apabila mati manusia terputus amalnya kecuali 3 perkara. Ini yang ngintilin. Apa ngintilin? Apa ngintilin Bu? Ini yang masuk ke kuburan. Rumah kita nggak ikut, nggak muat. Mobil kita nggak ikut, nggak muat. Pak meninggal, istri ikut nggak? Ayo jujur. Bapak ketika pacaran, ketika nikah, sehidup semati, bapak mati, ibu nggak ikut. Ibu begitu juga. Manggilnya papa, mama, papa, mama. Ketika ibu mati, bapak hidup aja kawin lagi, bukan lagi mati. Nggak ada yang abadi. Tapi yang abadi 3 kata Rasulullah. 1, sodaqatun jariyah. Tuh tadi kenceleng, tuh kenceleng mana tadi kenceleng darah. Tapi kencelengnya menakutkan, itu milik keranda. Astagfirullah, tadi pas lewat astagfirullah. Itu bagaimana orang mau naruh? Waduh, ada pemandian mayat lewat. Kenceleng. Bu, woi bu, deposito ibu, tabungan ibu, simpanan ibu, kalau ibu mati nggak nyampe ke surga. Tapi kenceleng yang tadi 2000 perak itu yang bikin sampai di akhirat. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahnya tuh kenceleng nggak bunyi. Makanya saya punya masjid Al-Globa ini bahwa kenceleng terbuat dari stainless steel. Dikasih busa Bu. Tadinya enggak, protes nggak suka ngasih receh ini. Karena bunyi teng teng. Pak Ustadz kasih busa supaya apa? Tadi nggak bunyi, berarti bagus. Berarti isinya kertas. Terserah mau 1000, mau 2000, yang penting duit kertas. Itu yang bakal sampai barusan yang Bapak taruh sodaqotun jariyah. Ya Allah, saya pernah cerita, silakan dibuka di YouTube. Ada ulama namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar, imam besar Masjid Suriah Damaskus. Beliau adalah penggali kubur. Ketika beliau menguburkan orang yang suka bersedekah, beliau melihat betapa jasadnya diangkat malaikat dan kuburan seperti raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Kisah nyata, silakan dibuka di YouTube.
Jangan cuma lihat si Jeje di Sudirman Citayam Bojonggede, lihat di YouTube pengajian tuh. Yang kedua, yang abadi sampai akhirat, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Ilmu bapak dipakai anaknya, dipakai mantunya, dipakai istrinya, dipakai cucunya, dipakai tetangganya. Bapak mati selama ilmunya dipakai, kuburannya terang seperti raudhah min riyadil. Itu hadis Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, awaladin saleh, yang abadi, anak yang soleh, ya daulah, yang mendoakan kedua orang tuanya, maka kuburannya lega, kuburannya harum semerbak. Di situ teman, menjadi pelindung adalah anak yang soleh. Apanya? Bukan anaknya, tapi doanya tembus sampai ke kubur. Makanya Bapak Ibu jangan malas doain orang tua, sekalipun meninggal sudah 50 tahun yang lalu. Sampai kalau kita berdoa, Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Ya Allah, padahal bapak udah tua, udah gede, masih bilang kecil. Itulah makna doa, kita tetap kecil di mata Allah. Orang tua kita lah besar walaupun dia sudah meninggal dunia. Itulah makna doa. Pas 25 menit. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan hidup kita, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah abadikan kuburan kita, dan sampailah kita di padang mahsyar masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Ibu sebentar duduk, ya dulu. Sebentar aja sebentar. Ada informasi ini dari unit pengumpul zakat. Beliau nanti akan petugas membagikan buku. Sebentar aja. Ya, mohon waktu. Ini dari UPJ Jakarta Timur. Ya, mohon waktu 10 menit lah. Silakan petugas mungkin bisa membagikan buku kepada Bapak dan Ibu, dan kepada Pak Keis mungkin bisa langsung menyampaikan saja Pak. Waktunya sesingkat-singkat. Yang penting jelas disampaikan Pak. Ya, terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maksud dari tujuan kami yang datang kemari ingin mensosialisasikan terkait unit pengumpul zakat. Saya sendiri dari Basnas Bazis DKI Jakarta yang kantornya ada di Wali Kota Jakarta Timur, ada di lantai 11. Maksud dari UPZ sendiri itu pertama sebagai lembaga legalitas zakat yang diakui oleh negara. Kemudian pembinaan, nanti ada pembinaan dari kita dan pendampingan. Kemudian tujuan UPZ sendiri itu agar warga lebih percaya kepada masjid atau mushola yang nanti bisa bekerja sama dalam pembentukan unit pengumpul zakat. Yang keempat, ini merupakan sebagai wadah untuk pengumpulan di masjid yang nanti akan di-SK-kan oleh Basnas Bazis DKI Provinsi DKI Jakarta. Kemudian untuk memudahkan
para muzaki untuk layanan ZIS. Selanjutnya ada beberapa program pendayagunaan, salah satunya kemarin sudah direalisasikan di Kelurahan Malakasari yang kemarin kebakaran di RW berapa? Di RW 3. Alhamdulillah itu juga merupakan salah satu bantuan dari Basnas Bajis yang diperoleh juga dari masyarakat Malakasari, kembali lagi ke Kelurahan Malakasari. Kemudian ini ada kertas. Ini merupakan syarat untuk pembentukan UPZ. Nanti bisa kalau misalkan nanti ada yang ingin bertanya atau apa, bisa hubungi saya atau ke saya. Mungkin dari saya itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tarik takbir. Allahu Akbar. Mas takbir. Allahu Akbar.